Hai kawan, saya ada di Kebon Timur. Ini akan unloading logistik untuk panti asuhan logistik GPAP bulan ini. Kita lihat bagaimana logistik ini dipindahkan untuk segera didistribusikan ke panti-panti yang menjadi partner kita. Kita lihat ya. Ini adalah mobilnya orang-orang yang mengusung itu ya. Nah, ini siapa ini, orang atau bukan ini? Bukan. Nah, inilah logistik ini akan dibawa langsung ke box supaya hemat energi, tidak perlu masuk gudang dulu. Sini. Ini lihat, ini boxnya yang akan kita isi. Wah, ini yang isi agen Amerika FBI. Wah, isinya jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Ya, goreng-goreng ya. Ya. Harus rapi. Ini mengapa ditaruh langsung di box ini? Karena begitu unloading dan loadingnya selesai, maka ini akan didistribusikan ke daerah Gunung Kidul. Inilah kegiatan GPAP untuk menyantuni panti asuhan yang menjadi mitra kita, mitra GPAP. Ini dari kita lihat, ini adalah dari toko langganan kita. Ini suasananya teduh di sini karena mobilnya ditaruh di Matoa, sehingga nggak usah pakai AC pun sejuk. Luar biasa. Nah, biasanya ini sisa-sisa dari logistiknya, biasanya taruh di sana yang di gelap-gelap itu, gudang, belum dinyalakan lampunya. Tapi ini yang direct, sehingga kita bisa nggak usah transit di gudang, tetapi langsung dari mobilnya juragan beras telur langsung ke mobil box GPAP. Mereka diskusi untuk menyusun ini, karena tidak gampang menyusun ini supaya di samping rapi, supaya tidak berbenturan sehingga menyebabkan telurnya pecah. Ya. Berapa paket tadi yang dari sini? 8 loh, ke Gunung Kidul. Ini ada semua Gunung Kidul nih. Iya, untuk Gunung Kidul. Ya, ini nanti akan pergi ke Gunung Kidul. Pengisor aja, itu tak ngulungan kabeh sik. Iki, Dik, tak takoni, Dik. Ben Pak. Telur berapa sekarang? Telur berapa, Mas? Kita demo deh. Nanti kan 21.800 kalau 21.800 meter. Oke. Tapi itu Telurnya ini luar biasa. Jadi ini mengangkat lagi dari sini. Lo lihat, ini dari
mobilnya ini dari FBI ini ya, dari Amerika ini. Penuh sesak di sini. Setelah itu dipindahin ke box dan begitu boxnya ini nanti ready, maka akan terjadi proses berangkat untuk ke Gunung Kidul. Tentu saja ke Gunung Kidul saya kira lebih memakan waktu karena biasanya macet. Jadi kadang-kadang macet ya. Nah ini yang yang itu sudah kali itu yang biasa mengirim relawan kita. Ini masih terus saja ini mie goreng ya. Mie goreng dan segala macam. Ya, jangan sampai dihitung yang benar, jangan sampai paketnya kurang, dan juga jangan sampai lebih. Tapi kalau lebih masih bisa dibawa pulang. Kalau kurang ini yang jadi masalah. Nah, dihitung. Paketnya berapa tadi nih? 8. Namanya? Sing Gunung gitu. Iya. Ya ini ada 8 paket di Gunung Kidul. Tentu saja setelah Gunung Kidul ada yang berangkat ke daerah Sleman, Kulon Progo, yang totalnya adalah 22. Ini merupakan gerakan yang luar biasa, saudara-saudara, karena bisa mengajak para donatur untuk menyisihkan sebagian dana bagian penghasilannya untuk GPAP. Nah, inilah seandainya Anda ada yang tertarik, ini adalah rekening donasi kita 7788000446 BNI, atau yang satunya ini Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu 7788000468. Mirip-mirip kakak beradik. Kelihatannya terus mengalir unloading dan loading. Ini cara kita supaya efisien, yang biasanya harus ditaruh di gudang yang gudangnya itu ada di sana di dalam, masuk teras itu. Tapi sekarang pemikirannya menjadi lebih sederhana, lebih praktis, sehingga tidak masuk gudang dulu tapi langsung masuk mobil box. Really bukan gudang, sebetulnya itu tempat kerja, tapi hanya disulap untuk gudang sementara setiap bulan sekali. Ini saya kira hal yang menarik untuk kita ikuti ya, dan tentu saja mobil ini berjasa. Ini adalah mobil pemberian donatur, mobil box. Lumayan dengan ada mobil ini, maka panti-panti nggak harus datang ke sini, biasanya datang berduyun-duyun, dan kita harus nungguin. Ini lagi, sekali lagi, inilah Garda Peduli Anak Panti yang tugasnya adalah membantu anak-anak panti ketika mereka memerlukan bantuan, dan GPAP bisa membantu seperti
donasi logistik ataupun bantuan-bantuan berupa bimbingan dalam bidang dia harus melanjutkan sekolah kemana dan membantu supaya dia mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kondisinya, dalam arti sesuai dengan akademiknya dan juga sesuai dengan dengan kemampuan economic supportingnya itu. Nah, ini sudah penuh ini sudah. Oh masih sudah hampir. Ini kelihatannya telurnya sudah agak turun dibandingkan dulu ya. Itu para relawan-relawan kita. Nah, ini sudah terbiasa. Kalau Anda melihat mobil AB 8046 UE, itulah milik Garda Peduli Anak Panti. Nah, demikianlah kira-kira laporan kita untuk bulan ini, bulan April, logistik bulan April, dan tentu bulan Mei juga akan ada, sampai kapanpun ada, karena donaturnya semangat sekali untuk memberikan donasinya, memberikan bantuannya, sehingga eksis tak pernah henti. Nah, sekarang ini sudah mulai dibawa masuk ke dalam ya, karena yang logistik yang untuk ke untuk ke Gunung Kidul sudah full, sehingga ini dibawa ke dalam gudang tanda petik, yang ini adalah merupakan ruang kerja kita yang disulap menjadi penampungan sementara terhadap logistik ini, supaya tidak di luar, karena kalau di luar ini kan menjadi masalah mungkin berhadapan dengan tikus mungkin, nah, dan juga dengan gangguan-gangguan yang lain, sehingga itu masuk ke sini. Dan ini hanya setelah masuk di sini disimpan paling 2 hari ya, karena hari Minggu harus semua terdistribusi, sehingga ini ruangan ini kemudian dibersihkan, karena kalau habis untuk menyimpan ini baunya itu telur, kecap, minyak goreng dan sebagainya, sabun, sehingga baunya nanu-nanu. Jadi harus dibersihkan, karena hari Senin akan digunakan untuk rapat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta untuk menyelenggarakan webinar nasional tanggal 21 April. Ini mengalir terus, ini kelompok Mi ya kira yang dibawa, dan ini adalah merupakan sembako yang harus disimpan di sini sebelum dibawa besok ke tempat tujuan di panti-panti. Ini pakai anu kan? Pakai minyak. Pakai Pak ini Pak. Oh pakai, sudah pakai ya? Minyaknya. Ya ini. Harga 25 sekarang Pak. Ya oke. Jadi sekarang sudah pakai minyak lagi, karena minyak sudah ada, sudah
tidak langka seperti Ngepeng di pasar. bulan-bulan lalu itu, sehingga sudah berani pakai minyak lagi. Ya bagaimanapun minyak itu juga diperlukan saya kira ya, sehingga perlu diadakan. Panasnya bukan main kalau di luar nih, saudara, karena pemanasan iklim global, yaitu global climate change itu, dan juga global warming ini luar biasa. Tanaman-tanaman pada segera keriting ketika dia berdaun muda. Namun orang-orang ini sudah nggak kenal panas ini, sudah bergaul dengan panas. Jadi dia selalu merasakan panasnya yang biasa. Masih saja ini juga ini lagi orang-orang, sehingga ada dua macam mie ya. Ada mie goreng dan mie kodok. Miemu belum ada ya nih? Miemu yang itu belum jual sampai ke sini ya? Belum. Seharusnya berusaha ada ya. Siapa tahu suatu ketika ada di sini. Ini sisanya ini untuk Sleman, Wonoprogo, kota juga ada. Oke lah, gitulah. Jadi asik kita setiap bulan sekali melihat bagaimana sembako ini di loading, unloading, disimpan. Ini merupakan kebahagiaan para donatur yang mendonasikan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dan mendapatkan balasan berupa pahala dan rezeki berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa, apa yang saya laporkan ini tadi. Mudah-mudahan Anda bisa menyaksikan peristiwa kemanusiaan untuk membantu anak-anak yatim dan piatu atau duafa di panti-panti asuhan mitra kita. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Sampai jumpa.